Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membimbing kita menuju zaman Islamiyah, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Untuk 3 kalinya, perkenalkan, nama saya Alimin dari Prodi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor NIM 2011111074 dan kelas 2C. Saya di sini akan menyampaikan tafsir surah Al-Ikhlas demi untuk memenuhi UAS dari mata kuliah SPUQ, Sejarah Peradaban Ulumul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Dari sini Imam Ibnu Katsir rahimakumullah berkata, yakni Dia yang pertama dan Esa, tidak ada tandingan dan pembantu. Tidak ada yang setara dan tidak ada yang merupainya. Jadi yang pertama itu berarti tidak ada duanya, karena Esa satu. Dan juga tidak ada tandingan dan tidak ada pembantu. Dia tidak perlu bantuan, dia tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya. Kata ini tidak digunakan untuk menetapkan pada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla. Karena Dia Maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ini ditafsirkan dari Ibnu Katsir. Yang kedua yaitu Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad ini yang artinya adalah satu nama di antara Asmaul Husna yang memiliki Allah Azza wa Jalla. Penjelasan para ulama salaf tentang makna As-Samad berbeda-beda, tetapi semua perbedaan itu semuanya bisa diterima karena maknanya tidak kontradiksi, bahkan saling melengkapi. Oleh karena itu semua arti itu dapat ditetapkan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Inilah keterangan para ulama, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Rob, yang segala sesuatu menghadap kepadanya dalam memenuhi semua kebutuhan dan permintaan mereka. Jadi Allahus Samad yaitu segala kebutuhan kita, segala keluh kesah kita yaitu hanya kepada Allah. Kita sakit, meminta kepada Allah. Kita resah, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, di sini ada juga ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an dari riwayat Ikhrimah. As-Sayyid, penguasa yang kekuasaannya sempurna. Asy-Syarif, maha mulia. Nah, dari kemuliaannya sempurna. Al-Azim, maha agung dan keagungannya yang sempurna. Al-Halim, maha sabar dan kesabarannya sempurna. Al-Alim, juga maha mengetahui. Yang terakhir adalah Al-Hakim, yang bijaksana. Yang kebijaksanaannya itu juga sempurna. Dia adalah yang maha sempurna dalam seluruh sifat kemuliaan dan kekuasaan. Dan Dia adalah Allah yang maha suci. Sifatnya ini tidak layak kecuali baginya. Tidak ada baginya tandingan dan tidak ada
suatu pun yang menyamainya. Maha suci Allah yang Maha Esa. Ada juga yang menurut Hasan al-Hasan dan kota Al-Hayyu Al-Qayyum yang Maha hidup, Maha berdiri sendiri dan mengurusi yang lain, tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Jadi sampai kapanpun dan tidak ada yang sebelumnya. Jadi kekal As-Samad ini. Jadi adalah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini pendapat dari Ar-Rabi bin Anas yang tidak berongga. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas Sayyid, Abdullah bin Buraid, Ikrimah Sa'id bin Jubair. Masih banyak lagi yang berbeda-beda pendapatnya, tapi itu semua benar. Hanya saja ada perbedaan dikit. Yang ketiga yaitu lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Syekh Musyaid At-Tair Hafizullah berkata, yaitu Allah ini yang berhak diibadahi. Dia tidak dilahirkan sehingga akan binasa. Dia juga bukan suatu yang baru didahului oleh tidak ada lalu menjadi ada. Bahkan dia adalah al-awal yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya, dan al-akhir yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Tuh, dari sebelumnya tidak ada siapa-siapa dan setelahnya tidak ada siapa-siapa. Dia kekal. Kemudian yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dari sini ada tafsir dari Syekh Al-Utsmaimin rahimakumullah berkata, tidak ada seorang pun yang menyamainya dalam seluruh sifat-sifatnya. Syarah Aqidah Wasitiyah halaman 114 penerbit dari Ibnu Haytham, Syekh Musyaid At-Tayyar Hafizahullah berkata, dan tidak ada tandingan yang menyamainya dalam nama-nama, sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.